Ada udang di balik batu. Bu Tati ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua kelas 5 SD IT Ikro. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tetap semangat ya, kalau kita masih belajar dari rumah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5 IPS kelas 5. Materi hari ini yaitu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, agar pembelajaran kita ini diridhoi oleh Allah, ya, ilmu kita menjadi barokah, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran, kalian sudah menyiapkan buku tema 5 dan alat tulisnya? Ya, yang belum silakan disiapkan, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Tujuan yang kedua, menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran pertama. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Baik teman-teman, nah kita lihat ya, kalian bisa lihat di buku tema 5 halaman 113 sampai dengan 114. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Kalian bisa lihat ya di gambar peta ini. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya, jika dihubungkan garis, maka Indonesia berada di persilangan antara 2 samudra dan 2 benua. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Ya, teman-teman kalau bisa lihat di peta ini, nih peta Indonesianya. Nah, persis di tengah-tengahnya di persilangan ya antara 2 benua dan 2 samudra Indonesia dilewati. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Ya, kalian bisa lihat. Ini yang pertama, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, kemudian Singapura, Filipina, ada Vietnam, ada Papua Nugini, dan Australia. Kita sudah belajar ya pada pembelajaran IPS yang pertama kali. Nah, ini adalah batas negara berbatasan dengan negara-negara ini. Ya. Berikutnya, bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, ini bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya. Ya, ada kerjasama Indonesia dengan Malaysia, kerjasama Indonesia dengan Singapura, kerjasama Indonesia dengan Filipina. Di sebelah kiri kalian lihat. Ini ada benderanya, mewakili Indonesia dan negara yang kerjasama. Ada kerjasama Indonesia dengan Vietnam, kemudian kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini,
dan kerjasama Indonesia dengan Australia. Kerjasama ini beraneka ragam, ada dari segi keamanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, ya banyak hal bisa dilakukan dengan negara lain. Oke, selanjutnya, wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Kepulauannya banyak, ya, yang misalkan Selat Sunda dan Laut Jawa. Walaupun pulaunya banyak, sampai beribu-ribu pulau, namun Indonesia merupakan satu negara kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, kemudian suku, kemudian agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut, ya. Keanekaragamannya sudah pernah kita pelajari dan memang banyak, ya, dari bahasa, suku, agama, kebudayaan daerah, dan lain sebagainya. Berikutnya, kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia, ya, karena begitu banyaknya, baik dari tadi kesenian daerahnya, pakaian daerah, rumah adat, bahkan makanan daerahnya itu banyak macam dan ragamnya. Ini membuat bangsa lain menjadi tertarik dan penasaran, apa sih kebudayaan yang ada di Indonesia, bagaimana kehidupannya, bagaimana pakaian adatnya, rumah adatnya, apalagi makanannya, ya. Kuliner makanan daerah begitu banyak, besar, ya, peminatnya, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri, ya. Nah, teman-teman, dari keanekaragaman ini tentu adalah karunia dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya manusia. Dan Allah sudah menggambarkan ini, ya, dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya. Keanekaragaman suku-suku yang ada di Indonesia, bangsa-bangsa yang ada di negara ini, di bumi ini adalah semua ciptaan Allah. Allah menciptakan begitu banyak suku, begitu banyak bangsa, begitu banyak ras yang berbeda. Supaya apa? Supaya kita lita'arafu, kita saling mengenal. Ya, mengenal suku Jawa dengan suku Batak, suku Sunda dengan suku Palembang dan sebagainya. Nah, dari mengenal itu nanti bisa saling bekerja sama. Ya. Dan tidak ada suku ataupun bangsa yang lebih mulia atau yang lebih tinggi derajatnya, karena
Allah mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi kamu, suku apapun kamu, bangsa apapun kamu, maka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, yang paling dekat dengan Allah, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah orang yang paling mulia. Ya, kita berharap kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, ya, sehingga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Baik teman-teman, kita lanjut yang berikutnya. Nah, pengaruh geografis Indonesia di bidang sosial ada dampak positifnya. Apa itu? Yakni jenis mata pencaharian penduduk bermacam-macam. Ya, kan kita sudah pernah belajar tentang ekonomi di Indonesia. Bagaimana orang yang tinggal atau masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, apa jenis pekerjaannya, dataran rendah maupun di daerah pantai. Tentu semua beraneka macam jenis pekerjaannya sesuai dengan apa? Dengan daerah dan kondisinya, sesuai dengan letak geografisnya. Tentu orang yang tinggal di pantai, dia akan bekerja yang berkaitan dengan pantai, misalkan nelayan, ya, ataupun pariwisata nelayan. Ya. Di daerah pantai bisa nggak kita menanam padi atau menanam kebun teh, membuat perkebunan teh? Kan tidak bisa, karena memang letak geografisnya berbeda. Nah, dampak positif yang kedua yaitu jumlah lapangan pekerjaan semakin banyak. Ya, semakin banyak jenisnya, beragam kondisinya, maka semakin banyak pula pekerjaan yang bisa dilakukan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Baik, ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yakni persebaran penduduk tidak merata. Ya, satu kondisi daerah yang ramai, yang sumber daya alamnya banyak, tentu membuat banyak pula lapangan pekerjaan. Di mana lapangan pekerjaan yang banyak, maka di situ orang akan berdatangan ingin mencari kehidupan di sana. Nah, sementara kalau daerah yang sumber daya alamnya tidak banyak, tentu lapangan pekerjaannya juga tidak banyak, dan daerah itu bisa jadi akan ditinggalkan. Nah, kalau daerah-daerah yang kosong, daerah-daerah yang sumber daya alamnya tidak banyak, tidak dikelola oleh pemerintah, ya, tidak diratakan ke pembangunannya, maka bisa jadi masyarakat atau warga di sekitar itu akan pindah mencari kehidupan yang lebih baik. Karena itu, ini adalah tugas pemerintah untuk supaya apa? Supaya daerah-daerah yang misalkan tandus, daerah yang sumber daya tidak banyak itu bisa dikelola dan berbagi dengan daerah yang lain. Ya. Kemudian dampak negatifnya apa yang kedua? Kegiatan industri menyebabkan polusi udara. Ya, tentu daerah yang banyak pabrik, ya, ada pengolahan limbahnya dan menghasilkan polusi udara. Satu pabrik mungkin tidak berasa polusi udaranya, kalau ada lebih dari misalkan 10 pabrik satu wilayah, itu akan menyebabkan polusi udara. Nah, ini diantara dampak negatifnya di bidang sosial, ya, bisa kamu lihat. Yang berikutnya adalah pengaruh geografis di Indonesia di bidang budaya. Nah, dampak positifnya, Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Tadi sudah Ibu Tati jelaskan di awal, ya. Ini dampak positifnya, kita sukunya banyak, budayanya banyak, dan agama di Indonesia pun ada 6, ya. Sudah banyak. Nah, ini keyakinan ini bebas. Indonesia menjamin penduduknya atau rakyatnya untuk memeluk agama dan keyakinan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, ya. Kemudian ada dampak negatif. Apa itu? Yaitu mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Nah, kalian coba lihat nih, siapa yang nggak tahu K-pop? Kalian tahu ya? Atau sering dengarkan ini musik K-pop, lagu-lagunya, ya. Kemudian
tontonan dan adegan film yang kurang pantas dengan norma-norma di Indonesia yang berikan efek buruk bagi bangsa Indonesia. Ya, karena kan lagi masa maraknya tuh budaya Korea masuk ke Indonesia dari musik K-popnya, kemudian drakor, drama Korea yang sangat diminati oleh kaum remaja, bahkan mungkin ibu-ibu ya. Nah, di antara kalian siapa yang suka nonton ini? Ada yang suka mengikuti drama Korea? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kalian nanti larut terhadap adegan-adegan yang tidak baik. Nah, film-film ini tentu kalau tidak disensor atau dibatasi, tentu akan berpengaruh buruk ya pada generasi muda Indonesia. Jadi sebisa mungkin kalau kalian yang sudah pernah nonton ya, tidak sampai menggandrungi. Apa sih Bu menggandrungi? Sampai ingin melihat terus ya. Cukup tahu saja ya. Jangan menjadi sebuah tontonan favorit ya. Kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah tentu punya inian sendiri ya, budaya sendiri yang bisa menambah keimanan dan takwa. Oke teman-teman, ini diantara pengaruh ya geografis Indonesia di bidang budaya. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat kalian, yaitu di halaman 115 sampai dengan 119 ya. Untuk tugas ini tolong dikerjakan, kemudian silahkan diupload di GC atau Classroom kalian ya. Silakan boleh ditandai di buku tema 5 kalian ya. Ini tugas yang pertama. Baik, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Berikutnya, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kalian bisa lihat di bukunya, buku tema 5-nya halaman 123 sampai 124 ya. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain ya. Karena Indonesia ada tadi di daerah persilangan, tentu negara-negara lain yang ingin berdagang ke negara seberangnya, Indonesia menjadi perlintasan ya, menjadi tempat transit, dan tentu ya para pedagang yang mampir ke Indonesia menjadi pemasukan devisa negara ya, menjadi daerah yang ramai. Mereka bisa melakukan perdagangan juga di Indonesia ya. Luar biasa kalau setiap negara itu datang ke Indonesia untuk melalui melakukan perdagangan ya, ramai ya, tentu pemasukan uang negara akan banyak ya. Selanjutnya, tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization (FAO) 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Bayangkan ya, menurut FAO itu Indonesia penghasil terbesar rumput laut dan tuna. Dari ikan tuna ini bisa diolah menjadi makanan beraneka ragam, juga dari rumput laut ya. Kemudian Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Ya teman-teman, siapa yang suka semuanya nih? Suka udang, kepiting, ikan tuna maupun rumput laut ya. Siapa yang sudah pernah makan? Kalau ibu mungkin makannya rumput laut, kalau yang ini tidak. Kalau ini. Kita lanjut ya.
Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera. Kemudian Jawa Barat, ya, sentra udang, produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Sedangkan kepiting tersebar di Pulau Jawa, di Sumatera, dan Kalimantan. Nah, penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Oke teman-teman, Masya Allah ya, sumber daya alam di Indonesia itu begitu banyak, dan ini adalah yang terbesar nih di pulau-pulau ini sesuai dengan sumber daya alamnya, baik dari udang, kepiting, rumput laut maupun ikan tuna. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Ya, teman-teman ya. Banyak ya. Wah, kalau ini dikelola dengan baik dan amanah, sebenarnya kita negara yang kaya. Masyarakat Indonesia bisa makmur hidupnya kalau seperti ini, insya Allah. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Ya, kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya di gambarnya ya. Masya Allah ya, Allah menciptakan semuanya nih, banyak hal untuk apa? Untuk manusia. Ya, makanya kita harus pandai-pandai bersyukur yang banyak kepada Allah agar nikmatnya tetap terus ditambah. Ya. Nah, peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang diekspor, yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Seperti biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam dan lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Ya, ini luar biasa ya. Kalau bisa mencapai atau mengekspor dengan rutin, tentu keuntungannya banyak yang diperoleh untuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, dahulu sebelum ada sistem komunikasi yang seperti ini ya, untuk berkomunikasi tentu agak sulit, apalagi sampai nanti melintas wilayah-wilayah terpencil lainnya. Namun seiring perkembangan teknologi, teknologi komunikasi pun semakin berkembang dan semakin memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi. Kalian bisa lihat ini ada satu memancarkan sinyal jaringannya, jadi dari pemancar inilah orang-orang dari yang jaraknya jauh bisa saling berhubungan. Misalkan ini ada yang di kafe,
ada yang di rumah, ada yang di perkantoran, ya, atau di taman dan sebagainya. Ini mereka bisa saling berinteraksi lewat telekomunikasi, ya, baik melalui sarana handphone ataupun laptop, ya, melalui gadget. Mereka bisa saling berkomunikasi. Tidak hanya berbicara, tapi bisa bertatap wajah, ya, bertatap muka, bisa melihat kondisi masing-masing, ya. Canggih, ya. Zaman sekarang nih, di zaman kamu juga sudah semakin canggih, ya. Kalau dulu zaman ibu tidak seperti ini, belum seperti ini. Tapi sekarang zamannya sudah semakin maju dan berkembang. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Apalagi di era pandemi, ya, kita bisa memesan apa barang yang kita inginkan atau makanan yang kita perlukan, ya, dengan melalui online, ya. Dengan kita berkomunikasi, pencet nomor, tekan nomor yang dituju, transaksi pembayaran, bisa lihat banking dan transfer, maka barang diantar ke tempat kita. Kita nggak usah kemana-mana, ya. Manusia sudah dimanjakan dengan teknologi, ya, dengan telepon, kemudian bayar, barang diantar ke rumah. Udah kita nikmati, mudah, ya, nggak perlu kemana-mana. Nah, ini di antara manfaat dari teknologi komunikasi. Nah, jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya, jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau, bahkan antar negara. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah, ya. Tidak hanya di sebatas wilayah aja, ya, misalkan di Jakarta atau di Bekasi atau wilayah, tapi bisa antar pulau, bahkan antar negara yang lebih jauh. Nah, kalau sudah lintasannya atau wilayahnya lebih tinggi, lebih jauh jangkauannya, maka bisa menggunakan satelit. Pemancarnya langsung dari satelit dipancarkan ke menara-menara. Makanya kita bisa kalau dulu ada orang tua kamu yang umroh atau haji, ya, melaksanakan ibadah haji, kita bisa berkomunikasi, ya. Karena apa? Melalui teknologi ini. Canggih, ya. Padahal jaraknya cukup jauh dan sangat jauh, ya. Tapi kita bisa saling tahu kondisi satu sama lain. Ya. Ini dampak dari tadi geografi Indonesia yang letaknya pulau-pulau, ya, maka dibangun komunikasi, sarana sistem komunikasi biar ada komunikasi yang baik antara satu pulau dengan pulau lain, bisa bekerja sama, ya, untuk bisa melakukan transaksi ekonomi, mempermudah, ya. Makanya jadi mempercepat membangun ekonomi di Indonesia. Baik, berikutnya, sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Ya. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Ya, karena kita melintasi misalkan laut yang sulit, daratan yang sulit dijangkau, maka dibuatlah sistem transportasi lewat udara untuk mempermudah apa? Mempercepat perpindahan manusia ataupun barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan model angkutan seperti kereta api. Ya. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Insya Allah kalian sudah semua, ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita bisa naik kereta api lagi, ya. Nah, transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau, ya. Jadi transportasi darat, udara, laut ini dibangun
sedemikian rupa untuk apa? Untuk mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat, ya, maupun kegiatan yang lainnya, ya teman-teman. Karena dengan adanya sarana transportasi ini, tentu ya barang ataupun manusia yang ingin bepergian ke tempat wilayah lain lebih mudah. Ya, kalau belum ada ini tentu manusia jalan kaki ya. Antar barang juga jalan kaki. Bayangkan kalau barang diantar dengan jalan kaki. Tidak ada alat transportasi seperti ini. Tentu akan sulit dan bisa jadi barang itu tidak sampai ke tujuannya. Nah, teman-teman, ayo membaca. Nah, untuk yang ini kalian bisa baca sendiri ya. Itu untuk kalian membacanya perlahan-lahan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke teman-teman, kalian sudah membacanya ya? Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat baik di bidang ekonomi, komunikasi, dan transportasi ya. Insyaallah semoga bisa dipahami ya dari materi ini. Baik. Nah, dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Masya Allah ya. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Dan di bumi itu jalan-jalan. Nah, manusia berpikir, manusia diberi otak, manusia diberi akal, berpikir dengan kecerdasannya. Dari jalan-jalan yang sudah Allah berikan, manusia membangun sistem transportasi. Membuat jalan-jalan itu menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Ya, jalan-jalan yang telah Allah ciptakan tadi, dengan adanya sistem transportasi mempermudah manusia untuk ke tempat tujuan. Kemudian Allah menurunkan dari langit air hujan. Dan Allah menumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya, dari jenis tumbuhan pertanian, perkebunan ya, beraneka ragam dan banyak sekali sumber daya alam yang Allah berikan, dan itu bermacam-macam. Yang menciptakan adalah Allah ya, karena Allah Maha tahu kebutuhan dari hamba-hambanya. Ya, Masya Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, hamba yang beriman,
ya. Bahwasanya Allah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini, Allah pun memberikan sarananya, gitu. Ya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah beri jalan, ciptakan jalan hingga manusia bisa menuju ke tempat yang diinginkan. Tentu bagi orang-orang yang berakal, tentu ini menjadi satu karunia yang besar untuk manusia. Karena itu harus dijaga, dilestarikan, baik tumbuh-tumbuhannya, ya, dan kita nggak boleh serakah memanfaatkan sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk manusia, tentu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kebutuhan, tidak dihambur-hamburkan, tidak diboroskan, ya, supaya apa? Bisa dinikmati oleh generasi berikutnya setelah kita. Oke? Ya, inilah ya dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 53. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat dengan kalimat Allah, senantiasa tetap berada di jalan Allah. Ya, semoga kita pula menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Amin ya. Baik teman-teman, nah tugas yang kedua ini bisa kalian lihat di halaman 126. Tugas ini juga diupload di GC ya, di kelasroom kalian. Nah, jadi tugas dari ibu ada 2, soalnya nggak banyak ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang Bu Tati sampaikan bisa dipahami. Dan bagi kalian yang ingin mempelajari lagi, nanti bisa lihat materinya dalam bentuk PDF ya, bisa baca kembali. Nanti akan di-share di classroom kalian. Baik, ya teman-teman, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Dan hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru, ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, dari Bu Tati cukup sekian. Bu Tati mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Tati mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Bu Tati. Kita belajar bersama, walaupun belajar dari rumah, tetap kita harus bersemangat untuk terus belajar. Oke, Ibu Tati ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.